Saya sampaikan ke beliau itu bahwa panjenengan itu backgroundnya pesulap. Yang sampai gunakan adalah logika, dan kita ini adalah dari al-hikmah. Jadi kalau panjenengan mengomentari hal ini nggak nyambung. Ilmiah dengan ilmu ilmiah, dengan sains, fisika dengan fisika, ilmu gaib dengan ilmu gaib, ranahnya sudah berbeda. Terus saya sampaikan ke beliau, kalau panjenengan mau pembuktian, ayo ditentukan jadwalnya, ikut saya pembersihan. Terus beliau jawab, saya mau pembuktian di sini aja, katanya kayak gitu. Terus saya bilang begini, ketika saya mengobati orang ada kejadian seperti itu karena ada santet. Sekarang siapa yang disantet? Saya bilang, dia narik temennya yang gendut itu, ditarik. Enggak, saya lari, saya mau pulang gitu katanya. Aduh, lucu. Kemarin saya sempat menjelaskan, ketika saya membacakan asma Allah kepada pasien saya, lalu pasien itu nanti kesurupan. Menurut saya itu adalah kesurupan, menurut dia mungkin itu adalah abreaksi, gangguan psikis. Menurut dia dengan menyanyi saja orang sudah bisa menangis dan ketawa. Itu kalau menurut mereka gangguan psikis saya, gangguan psikis saja. Tapi kalau menurut saya, seseorang yang dibacakan ayat suci Al-Quran lalu kesurupan, itu adalah penyakit taifun, penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang pertama muncul perasaan al-ghotob, marah. Yang kedua alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dan yang ketiga sedih. Nanti muncul halusinasi dan akhirnya kesurupan dan gila dan sebagainya. Lah ini aja udah nggak nyambung kok antara kita yang menggunakan Al-Quran dan kamu yang menggunakan ilmu sains, udah beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum sudah ada komentar masuk ini. Penasaran aku, Bah. Itu si merah gimana, Bah? Cuma lucu-lucuan. Buat konten. Itu cuma lucu-lucuan buat konten, bukan beneran. Kalau beneran mau pembuktian itu datang, terus setelah itu menyampaikan maksudnya, terus ada pembuktian kayak begitu. Kalau beneran mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Itu cuma lucu-lucuan itu. Si merah. Lucu imut kucing merah. Itu cuma lucu-lucuan mawon. Nggak ada yang beneran. Dunia entertain itu ya begitu. Dunia entertain itu ya seperti itu. Hiburan, lucu-lucuan gitu. Kalau beneran mah enggak begitu. Tadi malam sempat ketemu sama saya di Polres. Saya kena ke sana, terus saya bilang sama beliau, "Ayo pembuktian gitu. Ikut sama saya pembersihan." "Enggak ah, kayak gitu." Lucu-lucu anaknya. "Enggak ah, kayak gitu." Ya kamunya aja. Coba kalau kamu datang, terus kamu salam, terus setelah itu kamu masuk, terus setelah itu kita ngobrol, ayo pembuktian gitu. Itu namanya pembuktian. Kalau cuma datang di depan gerbang, terus kamu ngerekam petatang petenteng nggak masuk, selesai kamu. Masih untung kamu nggak dihajar massa kamu. Kalau nggak saya berusaha untuk menghalangi massa, wah habis kamu. Lucu-lucuan aja itu. Cuma lucu-lucuan aja di dunia entertain. Jadi cerita awalnya itu begini. Ini sama sekali tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi. Ini yang saya alami.
Jadi ketika ruqyah kemarin seperti ini ada di santri semua ada, pasien ada nih. Jadi kemarin itu ketika saya sedang ruqyah seperti ini, datanglah Banser, Mas Maji datang ke saya. Bah, itu ada tamu dari Jakarta, namanya pesulap merah. Terus saya bilang suruh beliau masuk. Saya bilang seperti itu. Terus beberapa menit kemudian beliau datang, bah, pesulap merah nggak mau masuk. Ini demi Allah demi Rasulullah. Saya pertanggungjawabkan mulut saya dunia dan akhirat. Pesulap merah nggak mau masuk, panjenengan yang suruh keluar. Lucu nggak? Tuan rumahnya disuruh masuk, tamunya nggak mau masuk. Gini, tamunya nggak mau masuk, tuan rumahnya yang disuruh keluar. Ini demi Allah. Kalau nggak percaya lihat di IG live-nya pesulap merah. Demi Allah, lucu nggak? Kamu datang ke rumah orang, tapi kamu nggak mau masuk, terus tuan rumahmu yang suruh keluar. Ini lucu nggak sih? Lucu-lucuan, aku jangan mau ketawa tapi ya ngelihat komentarnya orang-orang itu saya kata ya Allah apa sih ini, kata saya. Mungkin karena lama di dunia entertain, di dunia hiburan, terus semua hal dibuat hiburan. Nggak bisa kayak gitu sayang, nggak semua hal bisa dibuat hiburan. Ada kalanya kita juga harus punya adab, sopan santun, itu yang paling utama. Jangan mentang-mentang kamu di dunia entertain, kamu artis, terus kamu bisa semuanya kamu buat hiburan, nggak bisa sayang. Bangsa kita ini ada adabnya, ada sopan santunnya. Kita ini orang Jawa, ya lu ente lu entah orang mana lah sih, kita nggak ngerti lah. Itu urusan kamu. Kamu dari mana? Dari hutan apa dari gua? Kita nggak tahu, itu urusan kamu. Loh, cuman kalau kamu masuk ke rumah orang, mosok iya kamu di depan gerbang orang petantang petenteng suruh masuk nggak mau, terus sambil ngerekam, sambil ngeledekin. Masih untung sayang, kamu itu belum dibinasakan, itu masih untung loh. Kamu kalau semuanya kamu dukun langsung aja hajar jebret-jebret kamu lari udah. Kalau kamu dukun ini kan ada yang bilang, lah itu kalau dukun datang ke Padepokan nggak bawa KTP nggak dilayani. Langsung kalau dukun datang langsung hajar, jedar sudah selesai. Siapa yang kalah, siapa yang menang, sudah selesai. Lah ini kan bukan dukun, ini kan apa, pesulap ya. Masa iya mau kita hajar, kan nggak mungkin gitu. Kalau mau berantem secara keilmuan pakai ilmu santet, oke, nggak ada pidananya. Lah ini orang masa iya langsung datang disamakan kayak dukun, langsung ditantang berantem, masuk penjara kita. Namanya kita terprovokasi. Apalagi terprovokasi dengan, menurut saya anak kecil gitu, walaupun artis lah ya. Kalau saya kan orang kampung, wong desa. Kalau sana kan artis. Ya nggak mungkin disamakan lah. Ini orang ngomong nggak pakai akal, ini ngomong nggak pakai ilmu, nggak pakai pikiran, kan lucu. Loh itu berarti kalau dukun datang ke Padepokan terus ditanyain, nggak tanyain KTP dulu, kalau nggak tanyain KTP dulu suruh pulang. Dukun kalau datang langsung ajak berantem. Saya keluar berantem, jeder pakai ilmu santet. Siapa yang kalah nanti ada yang muntah darah, ada yang kalah lari. Selesai. Lah kalau ini orang nggak punya ilmu santet, petantang petenteng, mau diajar pakai ilmu apa? Mau diajar fisik, kita masuk penjara. Ini lucu orang ngomong ini. Aduh, lucu dah pokoknya. Seru, saya suruh datang lagi ke sini. Kemarin saya sudah langsung ngomong sama beliau. Ini cerita awal aja dulu lah, biar asik dia. Ya itu buat konten lah ya. Daripada katanya diomong gitu. Nah, itu gitu aja gitu. Sebenarnya saya nggak mau nanggap tapi ya lumayan lah. Lumayan bisa buat konten. Masya Allah. Jadi awalnya tuh gini, ini cerita awalnya enggak. Insya Allah tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi. Ada saksinya. Walaupun nanti ke pengadilan juga siap, ada buktinya. Di video IG-nya pesulap merah sendiri juga ada. Bahwa ketika beliau pertama datang ke sini, ada santri yang menghadap ke saya, bah itu ada pesulap merah datang dari Jakarta. Terus saya sampaikan, persilahkan masuk.
Saya bilang seperti itu. Terus beliau memberikan laporan ke saya, bah, pesulap merahnya nggak mau masuk, panjenengan yang disuruh keluar. Coba bayangkan, kalau sampai di rumah sampean sendiri ada tamu, tamunya itu nggak mau masuk, tapi sampean yang punya rumah suruh keluar. Ini lucu nggak? Lucu nggak sih? Lucu. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Cacili. Siva, anak saya itu Siva. Jangan panggil aku anak kecil, Om. Siva. Panggil Siva. Ya Allah, saya mau nangis ketawalan. Ya Allah ya Karim. Saya yang disuruh keluar. Terus karena di sini masih ada Ruqyah, terus saya bilang lagi, udah beliau dijemput. Saya suruh Kang Pandawa, tolong beliaunya dijemput, disuruh demi Allah, demi Rasulullah. Tolong beliau dijemput, diajak masuk. Terus beliau menyampaikan ke saya, beliau ini nggak mau masuk. Karena yang pertama, beliau itu nggak mau mematikan rekamannya. Jadi pengennya itu yang pertama masuk ke rumah orang, tidak salam dulu langsung rekam. Jadi masuk ke rumah orang langsung rekam. Kira-kira kalau ada tamu ke rumah jenengan, terus tiba-tiba nggak salam langsung rekam itu gimana? Jijik raine. Ini jadi yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, ini kalau katanya beliau ini orang cerdas loh ya. Orang cerdas itu orang yang berilmu itu harusnya beradab loh ya, tahu sopan santun. Tanyakan semua pasien-pasien saya, tanyakan semua tamu-tamu saya, ada nggak yang nggak ditanyakan KTP-nya? Semuanya ditanyakan KTP-nya. Karena ini bukan hanya sekedar rumah, sayang. Ini adalah yayasan. Dan kita ini ada laporan ke Polsek, ada laporan ke desa. Setiap siapapun tamu yang datang ke Padepokan ini harus ada surat identitasnya, menyerahkan KTP-nya semuanya. Lah ini ditanyakan sama jenengan dari mana? Kalau mau masuk silahkan tunjukkan KTP-nya. Nggak mau tunjukkan KTP-nya. Terus maksud saya ini orang benar-benar mau masuk, benar-benar mau pembuktian, atau hanya sekedar konten? Saya mikirnya konten ini menurut saya. Konten ini, bukan niat benar-benar mau pembuktian, bukan ini. Konten menurut saya. Jadi setelah beliau yang kedua, saya suruh Kang Pandawa, setelah beberapa lama dia nggak mau masuk, kan kelihatan dari sini. Di gerbang itu ruangnya itu ada beberapa menit cuman petenteng rekam gitu, kayak bercanda ngeledekin gitu. Akhirnya saya suruh Kang Pandawa jemput beliau untuk masuk ke sini. Terus Kang Pandawa memberikan laporan ke saya, orangnya tidak mau menyerahkan KTP, tidak mau menyerahkan kartu identitasnya. Yang kedua, beliau tuh nggak mau mematikan rekamannya, nggak mau masuk. Terus akhirnya karena sudah terlalu lama, saya takutnya apa? Takutnya terjadi provokasi. Takut saya. Iya. Jadi intinya menurut saya hanya sekedar konten saja. Karena tidak ada sama sekali niat untuk itu. Akhirnya karena beliau itu tidak masuk-masuk, saya takut terjadi provokasi. Dan ternyata benar. Ketika sudah sekitar 10 menit, akhirnya saya putuskan, ya wis lah, saya yang keluar, saya mengalah untuk keluar. Saya loh ya, saya pemilik rumahnya yang sedang ada kegiatan, rela untuk keluar menjemput orang yang tidak menghargai saya loh. Saya loh yang keluar, bukan beliau yang masuk. Akhirnya saya keluar dari Padepokan. Saya izin dulu ke pasien untuk nemuin orang ini. Ini saya keluar, saya temuin beliau. Saya satu santri tidak ada yang keluar. Saya yang melarang santri untuk tidak ikut dengan saya, karena takut saya nanti ada santri yang terprovokasi. Akhirnya saya sendiri yang nemuin beliau. Alhamdulillah di jalan ketemu sama Pak Lurah, dan warga di luar sudah luar biasa. Kalau tidak saya halangi, sudah selesai itu. Kalau tidak saya halangi,
Demi Allah, selesai itu. Sampai ada orang depan rumah ini yang pernah sakit tabrakan lalu berobat ke sini, itu hampir saja memukuli itu, melakukan pemukulan. Demi Allah saya halangi. Akhirnya saya pun juga agak lama mau berbicara sama orang ini, sama merah ini. Saya mau ngobrol itu nggak bisa. Karena saya menghalangi warga ini. Menghalangi warga ini untuk jangan sampai terjadi provokasi. Jangan sampai nama desa kita jelek hanya karena ada seperti ini. Kenapa warga itu marah? Karena ketika Pak Lurah datang ke sini, Pak Lurah ada di sini, terus beliau menanyakan dari mana, jawabannya songong sekali. Jawabannya itu songong, cuma nunjukkan KTP saja, songongnya luar biasa. Melihat kepala desanya dibegitukan oleh orang lain, orang dari desa lain masuk ke tempat desa sini, cuma ditanyakan KTP-nya kok songong, warga marah. Akhirnya hampir terjadi provokasi. Saya sebisa mungkin menghalangi itu agar jangan sampai terjadi hal semacam itu. Pada akhirnya saya ketemu sama beliau itu, saya cuma pengen ngomong, ayo, saya temuin kan orangnya itu, si merah itu, ayo panjenengan itu kalau mau ada yang mau dibicarakan, mau pembuktian, masuk ke Padepokan. Enggak, saya nggak mau, kayak gini loh. Kayak gini itu karena kelakuan kamu gitu loh, saya. Aduh kamu itu. Ada kejadian kayak gini ini karena kelakuan kamu. Kalau kamu nggak seperti ini, nggak akan terjadi seperti ini. Coba kalau kamu nanti datang, terus setelah itu masuk seperti ini, terus nanti ngobrol, terus kapan pembuktiannya, nggak akan terjadi hal semacam itu. Lah ini kamu yang membuat seperti ini kamu sendiri, bukan karena keadaan, bukan kamu sendiri yang membuat seperti ini. Akhirnya saya temuin beliau, ayo sama saya ke Padepokan, kita lakukan pembuktian. Kapan? Ikut saya pembersihan. Enggak, pulang malahan. Bapaknya ketinggalan, temennya ketinggalan, kita dilaporkan. Katanya kita itu menyandra. Oh padahal temennya ditinggal, terus ditahan di balai desa. Ngakunya sih bapaknya si merah ini ngakunya minta maaf yang luar biasa kepada saya. Terus saya bilang udah nggak apa-apa. Akhirnya datang ke Polres ke sini minta minta didampingi. Coba dari awal kalau seperti itu kamu. Aduh. Memang ya nggak pantas lah sebenarnya ketika kita yang mengaku waras terus meladeni orang yang agak-agak nggak tega saya mau ngomongnya. Ya mungkin ya anggap aja anak kecil gitu, ngajak guyonan gitu aja sudahlah. Saya juga sekarang sudah nggak akan lagi mengundang atau ini yang terakhir lah. Nanti cuman akan saya tunjukkan video aslinya lah. Video aslinya ketika saya sedang ruqyah, beliau begitu lamanya di depan sana, terus ada video santri yang menyuruh beliau masuk, beliau nggak mau masuk dengan alasan biar warga semuanya tahu penipuannya Samsudin, tapi nggak mau masuk. Itu ada videonya. Nanti biar saya posting, habis itu saya nggak akan membicarakan si merah ini lagi, dan saya sama sekali nggak akan meladeni. Mulai video saya ini, setelah ini saya tidak akan meladeni lagi apapun yang disampaikan oleh si merah ini, karena ternyata ya nggak serius, hanya sekedar konten saja, hanya sekedar entertain saja. Ngoten nggih. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita lakukan ruqyahnya. Iya, sedikit ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Dia kan nggak tega saya ngomongnya. Ya beliau itu kan artis, orang besar di Jakarta. Kalau saya kan hidupnya di kampung, saya orang desa. Kalau saya konten itu banyak yang bisa saya tampilkan. Mungkin beliau kehabisan konten yang ditampilkan. Bingung mau bongkar apa, yang dibongkar udah nggak ada.
Akhirnya nyebut nama orang biar tetap ada konten. Kalau edukasi kan nggak nyebut nama orang. Kalau sudah nyebut nama orang kan kehabisan konten. Bingung kan mau bongkar apalagi trik yang bagaimana lagi, mungkin kontennya habis. Karena kontennya habis, nggak ada yang bisa ditampilkan biar tetap bisa jalan adsense-nya, yang nonton biar bisa rame. Akhirnya nyebut nama orang, nyerang orang. Tapi nggak tahu yang diserang siapa. Kamu belum tahu siapa saya. Jangan kamu lihat saya ketawa-ketawa. Kamu belum tahu siapa saya. Ngelawan singa kamu. Kalau anjing itu hanya menggonggong, banyak omong. Kalau singa itu diam, sekali gerak habis kamu. Gregetan saya lama-lama Pak Lurah. Tempat. Oh siap, biar dingin ya. Siap. Minum dulu. Oh iya. Kemarin sempat terjadi omongan dengan saya. Ketika ada waktu sebentar sebelum beliau ngayal pulang itu, ya gendut itu yang ngayal pulang. Sebelum itu sempat terjadi omongan dengan saya. Panjenengan itu backgroundnya adalah seorang pesulap. Saya sangat menghormati itu, menghibur itu ibadah. Backgroundnya panjenengan itu adalah seorang hipnotis. Saya sangat menyukai itu. Saya itu panjenengan itu backgroundnya adalah reiki. Itu sangat bagus, saya sangat suka. Dan panjenengan ketika backgroundnya pesulap, backgroundnya panjenengan itu hipnotis, lalu panjenengan mengomentari al-hikmah, ilmu hikmah, nyambung nggak? Ilmu sains, ilmu ilmiah, lalu akan mengomentari ilmu goibiyah, nyambung nggak? Kayak kamu itu seorang guru ngomentari seorang petani, nyambung nggak? Nggak nyambung. Jadi saya sampaikan ke beliau itu bahwa panjenengan itu backgroundnya pesulap. Yang sampai gunakan adalah logika. Dan kita ini adalah dari al-hikmah. Jadi kalau panjenengan mengomentari hal ini nggak nyambung. Ilmiah dengan ilmu ilmiah, dengan sains, fisika dengan fisika, ilmu gaib dengan ilmu gaib, ranahnya sudah berbeda. Terus saya sampaikan ke beliau, kalau panjenengan mau pembuktian, ayo ditentukan jadwalnya, ikut saya pembersihan. Terus beliau jawab, saya mau pembuktian di sini aja, tanya kayak gitu. Terus saya bilang begini, ketika saya mengobati orang ada kejadian seperti itu karena ada santet. Sekarang siapa yang disantet? Saya bilang, dia narik temennya yang gendut itu, ditarik. Enggak, saya lari. Saya mau pulang gitu katanya. Aduh, lucu. Jadi ada perbedaan. Memang di setiap ilmu itu ada kemampuan masing-masing. Ada jalurnya masing-masing. Apakah ilmu itu secara sains, ilmiah, ataupun secara goibiyah. Ada ranahnya masing-masing. Ilmiah itu untuk dipelajari, untuk diteliti. Agama itu untuk dipercaya. Jadi ada tempatnya masing-masing. Seperti halnya kemarin saya sempat menjelaskan, ketika saya membacakan asma-asma Allah kepada pasien saya, lalu pasien itu nanti kesurupan. Menurut saya itu adalah kesurupan. Menurut dia mungkin itu adalah abreaksi, gangguan psikis. Menurut dia dengan menyanyi saja orang sudah bisa menangis dan ketawa. Itu kalau menurut mereka gangguan psikis saya, gangguan psikis saja. Tapi kalau menurut saya, seseorang yang dibacakan ayat suci Al-Quran lalu kesurupan, itu adalah penyakit taifun, penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang pertama muncul perasaan al-ghadab, marah. Yang kedua alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dan yang ketiga sedih. Nanti muncul halusinasi dan akhirnya kesurupan dan gila dan sebagainya. Lah ini aja udah nggak nyambung kok antara kita yang menggunakan Al-Quran dan kamu yang menggunakan ilmu sains. Sudah beda, jalurnya sudah beda. Dan yang terpenting sebenarnya antara yang satu dan satunya, yang penting
Jangan menghina, jangan menuduh ini penipu, ini nggak benar ini. Jadi jangan seperti itu. Ya terserah kamu mau mengobati orang dengan perkataan yang baik, dengan nyanyian, itu ya terserah kamu. Nah, kita menggunakan Al-Quran ya karena kita yakin Al-Quran adalah sifat. Jadi jangan dibentur-benturkan. Kita nggak pernah menghina oknum yang sana pun juga jangan menghina oknum yang sini gitu loh. Ini aja ilmunya sudah berbeda. Dan jangan kamu samakan perkataan yang baik, nyanyian yang indah dengan bacaan Al-Quran. Nggak sama, beda. Ini kalamullah, ini kalam Allah. Nah, hal semacam ini pun kadang nggak ngerti gitu loh. Entertain ujung-ujungnya ya entertain, konten lagi. Aduh. Udah udah gak nyambung gini, gak nyambung, udah lucu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar. Makanya saya nggak begitu, ya santai saja menurut saya ya. Ini konten hiburan, anak kecil sedang cari mainan kayak gitu ya sudahlah. Cuman kalau mau bermain, lihat dulu tempat bermainnya ya. Kamu nanti bermain di tempat orang lagi meeting. Bermain harus tempat yang lain ya, tempat bermain anak-anak kecil bareng-bareng itu bermain ya. Kalau sama orang tua jangan bermain ya. Ada waktunya sayang. Nah, Ruqyah ayo. Sudah semuanya? Monggo kita Ruqyah. Ruqyah ini yang kita menggunakan 3 pilar. Di dalam metode Ruqyah kita, di dalam metode pengobatan kita menggunakan 3 pilar. Dan ini sudah saya sampaikan ke Dinas Kesehatan. Perlu untuk diketahui bahwa tempat ini ada izinnya dari Kemenkumham itu. Yang kedua, praktek saya juga sudah ada izinnya dari Dinas Kesehatan itu, ada sertifikatnya. Jadi ketika saya mau melakukan apa dan saya mau melakukan tindakan apa, ini sudah diteliti oleh Dinas Kesehatan. Jadi nggak asal-asalan. Selain itu, di dalam pengobatan kita juga ada kitabnya. Saya dari seri 1 sampai 9 ada dari Abasyuti Al-Ghazali. Yang pertama, Ruqyah ini kita ambil dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Di situ ada tata cara khusus untuk meruqyah. Yaitu yang pertama, membaca syahadat, yang kedua, membaca sholawat, yang ketiga, membaca hamdalah, yang keempat, membaca sholawat nuridat, yang kelima, berdoa bersama-sama, yang keenam, membaca surat Yasin yang terakhir. Ini ada di dalam kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Kenapa yang pertama membaca syahadat? Ini untuk menambahkan rasa kesadaran ketuhanan di dalam diri kita. Enggak langsung dengan nyanyian, enggak langsung dengan perkataan-perkataan yang baik, tidak. Kita menggunakan ketauhidan bahwa kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Jadi harus paham dulu di situ. Yang pertama membaca syahadat untuk menambahkan rasa kesadaran ketuhanan. Yang kedua membaca sholawat. Nanti yang ketiga membaca hamdalah, bersyukur kepada Allah. Orang kalau bersyukur hatinya pasti senang. Kalau hatinya senang, dia nggak akan mudah marah, nggak akan mudah gelisah, nggak akan mudah sedih, dan akhirnya nggak akan mudah sakit. Itu yang pertama. Yang itu adalah proses pertama untuk ruqyahnya, bacaannya. Sekarang metodenya. Metode kita menggunakan 3 metode. Yang pertama fisikisnya, pikirannya dibuat sebisa mungkin tenang, tidak mudah marah, tidak mudah sedih, dan tidak mudah was-was. Itu yang pertama, pikirannya, fisikisnya. Yang kedua adalah non medisnya atau gangguan gaibnya, dari seseorang yang sering marah, sering sedih, sering gelisah, akhirnya ketempelah gangguan jin. Jadi jin itu menempel, tidak asal menempel, tidak tiba-tiba menempel, pasti ada sebab musababnya. Sebabnya sering marah, sering gelisah, enggak pokoknya lagi mau ngomong anak, enggak sabaran, ngelihat anak sebel, ngelihat suami marah, ini biasanya dadanya sesak. Nah, ini kalau adalah ketempelan dari golongan jin ampar. Yang pertama adalah fisikisnya, yang kedua adalah non medisnya, dan yang ketiga adalah medisnya. Dan medisnya ini untuk mengobati medisnya, karena kita itu bukan dokter, kita tidak menggunakan bahan kimia. Yang kita gunakan yang pertama adalah
daun bidara atau daun sid di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah madu. Madu ini adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengobatan di Padepokan itu menggunakan 3 metode. Itu aja yang kita lakukan. Itu aja yang kita lakukan. Yang kita lakukan hanya 3 itu saja. Dan terus salahnya itu di mana? Aduh. Terus kamu menyalah-nyalahkan kamu itu sebagai apa begitu loh. Itu loh. Kalau kamu itu sebagai apa? Kamu itu sebagai peruqyah, kamu itu sebagai al-hikmah, atau kamu itu sebagai aparat kesehatan atau bagaimana? Saya pengen tahu gitu loh. Nah, ini lucu sebenarnya kalau dibahas tentang itu. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini sebelum ruqyah. Ini sebelum saya nanti sama sekali tidak akan membahas, tidak akan meladani si merah. Ini akan saya buka. Nanti ada videonya. Ketika kemarin beliau datang ke sini si merah, lalu dipegang oleh warga, oleh kepala desa. Ternyata di sampingnya itu sudah ada orang-orang yang dipersiapkan, termasuk si Najah dan beberapa orang yang lainnya. Dan ketika pesulap merah ini kabur, ketika pesulap merah ini pulang dengan menggunakan mobil, bersama 3 orang dan 2 orang ketinggalan, 2 orang ini ditahan, si Najah sama orang satu yang katanya bapaknya merah ini dibawa ke kantor desa. Setelah diinterogasi, ternyata sebelum datang ke sini itu sudah dipersiapkan semuanya. Sudah saya pegang 6 orang, termasuk ada dari Padepokan. Saya sudah tahu nama Padepokannya, siapa nama orangnya, sudah dicatat di kantor kepolisian. 1 dari orang sini saja dan ada beberapa orang. Dari orang sini itu sebelum ke sini 2 hari atau 3 hari sebelum beliau datang ke sini, itu sudah ada pertemuan dengan 6 orang di Ludoyo. Jadi sudah dipersiapkan nanti ketika kesini akan ada provokasi, akan ada mengundang warga. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ketika panjenengan lihat di live-nya, ketika disuruh masuk nggak mau, si merah mengatakan biarkan, saya nggak akan masuk, biar warga di sini tahu semua penipuannya. Ternyata sama Allah dibalikan. Warga yang sudah dipersiapkan untuk provokasi menyerang Padepokan tidak berani datang, dan warga yang di sekitar sini hampir saja terprovokasi menghajar si merah ini. Allah Maha Adil. Yang benar pasti akan benar, yang salah pasti akan salah. Yang salah pasti akan semelah, bismillah. Itu artinya seperti itu. Ini ada videonya. Nanti kalau diizinkan akan saya posting. Jadi si Najah ini diamankan di balai desa. Setelah itu ditanyai, diinterogasi. Dan si Najah ini diamankan di balai desa, lalu diinterogasi. Beliau mengaku kalau sebelum datang ke sini, beliau itu ada pertemuan dengan si merah ini dari Jakarta ini. Lalu ada pertemuan di Ludoyo dengan beberapa orang yang sudah dipersiapkan, sudah mengatur rencana untuk melakukan ini dan itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain, membalikkan keadaannya dengan sebalik-baliknya dan sehina-hinanya. Dia ingin berusaha mempermalukan saya, tapi malu sendiri. Ingin mempermalukan saya di depan warga, akhirnya beliau dipermalukan sendiri oleh warga. Inilah keadilan Allah. Dan ini yang benar-benar terjadi. Kalian lihat sendiri. Itu kalau bukan warga, katanya di penjelasannya katanya itu bukan warga sekitar. Nanti bisa kita tanyai, bisa kita lihat, tanya Pak RT-nya itu warganya atau bukan. Warga sini semua, tetangga-tetangga sini semua itu. Yang gerombol di sana itu, yang hampir terjadi kekerasan di sana itu warga sini semua, katanya bukan warga sini. Santri nggak ada yang keluar, hanya ada beberapa santri saja. Warga sini semua itu. Jadi ya sudahlah, ini sedikit klarifikasi dari saya.
Masya Allah, monggo rukyahnya.